nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena hanya dengan kesyukuran Allah berkenan akan memberikan tambah-tambah kenikmatan kepada kita. Hanya dengan keimanan yang ada pada hati kita, insya Allah semua perkataan, perbuatan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Dan hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah, maka kedudukan kita akan semakin mulia, semakin terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Salajengipun monggo kita lajengaken pengaosan wonten ing dalem punika. Terakhir ngantos surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang ke-12 yang menceritakan bagaimana sikapnya, ucapannya, persepsinya orang-orang kafir ketika diazab Allah. Mereka memohon Allah untuk menghilangkan, untuk menghapuskan azab, dan mereka berjanji untuk beriman. Namun kalau kita lihat dalam setiap musibah-musibah itu, ketika sudah reda, orang kafir akan kembali pada kekafiran. Lalu wonten ing asalipun dipun jelasaken kenapa sebab kok mereka itu kembali pada kekafiran. Karena anna lagumun dzikra, anna bagaimana kok iso lahumul buat mereka ambikro peringatan pepeling waqad ja'ahum rasulun mubinun, padahal sudah datang kepada mereka seorang rasul yang jelas, rasul yang menyeru kepada jalan-jalan yang benar. Terus rikala tiang-tiang kakot diparingi bendu musibah bencana, mereka ngerpek memohon kepada Allah, ya Allah, yang icali musibah menika mulih wajeng iman. Iku nek lek pada nomor kosong. Pada sebelumnya yang saya sampaikan, secara sunatullah sebelum Allah mengandap, membinasakan, memberikan musibah, Allah sudah mengutus sebelumnya para nabi dan rasul. Contohnya umatnya Nabi Nuh kemarin, sebelum diandap dengan hujan 40 hari 40 malam,
Allah sudah utus kepada mereka nabinya itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi sudah menyatakan, ya qaumi ini rasulullah, kami adalah rasulnya Allah. Ya, aneh budullah wa takuni. Jadi kamu hendaklah beribadah kepada Allah. Namun ini lagi dinasihati bagi, kemudian mereka menantang-nantang, bahkan menuduh dengan tuduhan yang tidak semestinya. Akhirnya bahasane Jawa nek wis dikandani lambe mboten gelem terus dicetot, terus diserentik, terus dijewer. Jewer itu dengan apa? Dengan musibah atau ayat-ayat Allah. Nah, ini kemudian kembali pada kita, maksudnya pelajaran yang kita ambil pada pribadi kita masing-masing. Kalau kita pribadi ini tidak bisa diingatkan dengan ayat waliyah, nanti yang datang ayat kauniyah. Contoh iki jenenge wong sok-sok trader kuwi wae. Ora subuhan pisan mergo udan. Gitu. Ping pindho mergo keturon. Ping telu mergo wis ping pindho ra subuhan iki arep subuhan iki malah rodok piye. Ping papat arep nang masjid malah izin karo kancane. Nah, kemudian subuhannya jadi apa? Jadi di rumah terus, tadi kebiasaan di rumah. Diingatkan temannya, orang subang nih, wah aku nang omah wae ngimami bojoku. Padahal berarti ten masjid. Nah, ketika diingat begitu kemudian kita masih nyengapun tidak bisa menerima, kemudian nanti bisa saja Allah berikan musibah. Itu contoh. Atau bab infak, atau bab membaca Quran, atau bab pengajian, atau yang lainnya. Ya, makanya monggo jangan sampai kita ini diperingatkan dengan ayat kauniyah. Cukup bagi kita ayat-ayat kauniyah. Itulah orang yang masih punya hati yang bersih. Maka ayat-ayat kauniyah tadi hanya berfaedah hanya kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-55. Allah ngendikan fandakir, wahai Rasulullah, berilah peringatan, fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan kamu akan bermanfaat hanya kepada orang-orang yang beriman. Peringatan kamu, Quranmu, hadismu tidak akan bermanfaat bagi orang kafir. Contoh Pak Imam dan apa? Bab masalah zina. Orang kafir yang suka zina dikandani. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wala taqrabu zina innahu fahisha. Kamu jangan mendekati zina karena itu perbuatan yang jelek, yang jorok. Lah kalau sing diingatke wong kawis senane zina, ora bakal nampa zina enak kok, sing penting kan padha senenge to. Itu bagi yang kelas amatis. Sing padha yang kelas profesional, aku ndedit terus sak karepku dhewe to, tanggone deditku dhewe kok. Jadi tidak akan bermanfaat kepada orang-orang kafir atau yang lainnya, sholat, puasa. Datang Ramadan orang kafir nggak puasa, tidak merasa dosa, aku orang kafir kok. Jadi kembali, kalau kita diingatkan kok tidak ada semangat, berarti iman kita sudah tidak ada. Makanya nanti juga begitu. Meskipun sama-sama orang beriman, ya tapi juga ada nomor tingkatannya. Bagi orang beriman yang tingkatannya tinggi diberi peringatan yang berupa kisah cerita sudah bisa masuk dalam hatinya. Contoh kisahnya siapa namanya? Kisahnya Nabi Yusuf. Itu ketika diajak selingkuh oleh Zulaikha.
Ya. Nah, kalau orang yang sudah punya iman yang tinggi, nah itu ketika itu ya janjane ya kepengen banget walakat hamat biha. Jadi Zulaiha itu senang pada Yusuf, dan senang pada Zulaiha. Laula ro'a burhan Allah seandainya tidak melihat burhan Allah Ta'ala, Yusuf itu juga melakukan seperti itu. Nah, kemudian orang yang punya iman yang tinggi, dia punya pelajaran, oh berarti orang itu tidak akan bisa terlepas dari berbagai macam fitnah, entah zina, kata, takdat, dan lain, kecuali kalau dilindungi Allah. Ya. Maka kemudian apa? Ya mereka minta tolong kepada Allah untuk pelajaran itu. Ketika Nabi Ibrahim mendoa kepada Allah Ta'ala, apa? Bagaimana doanya? Doanya Rabbis ani muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lah kalau kita pengen jadi orang yang bisa menegakkan sholat termasuk anak kita, kita ndongoni ngoten niku kata Nabi Ibrahim. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya untuk kisah belaka, tapi kisah untuk diambil nopo manfaat atau hikmah. Ya, jadi kembali pada ayat ini. Jadi nanti semakin tinggi tingkat keimanan, maka anzikr peringatan Quran itu akan semakin bermanfaat dan sebaliknya. Terus kemudian juga di surat Al-A'la ayat yang ke-9 dan 10 dijelaskan Fandakir inna fa'atin dzikr. Berilah peringatan sekiranya peringatan itu bermanfaat. Saya ndakaru mayasa akan mengingatkan atau bermanfaat peringatan itu bagi orang yang takwa. Yang dimaksud adalah orang yang takwa. Ya. Jadi kalau seperti ayat-ayat tentang neraka, ya, kullama nafijat juluduhum badana judan weroha liyadukul, bahwa di neraka niku jingben Bapak Ibu, wong ahli neraka niku diobong Allah dengan api yang sangat panas. Setiap mengelupas kulit-kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang lainnya yang baru, yang lebih sensitif, yang lebih sakit. Ya. Lah itu kalau orang yang takut dengan neraka, ya kemudian dia tidak mau untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan sing nawati malah jaluk nang rokok ben ketemu Michael Jackson. Kita enten boten Pak. Nah, kita pengen ten rokok ben ketemu Michael Jackson. Ya. Atau sok-sok niku sing do guyonan. Nang rokok ora apa-apa nang kono malah kaya kancane amor napa? Ledek-ledek napa? Gitu ta. Itu kan orang-orang yang tidak takut kepada neraka. Rumasan rokok kaya kompor gas gitu. Namanya semakin orang takut kepada neraka, ya, maka Quran akan semakin bermanfaat dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, penyebabnya orang kafir mengulangi perbuatan kafirnya karena mereka suka berpaling. Kenapa berpaling? Karena tidak cocok dengan hatinya. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-4 dan ke-5. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min ayati rabbihim, dari satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mufridin, kecuali mereka berpaling, ya, mereka meninggalkan. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan
keinginannya. Contohnya pada umatnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika mereka biasa pun dadi tradisi anggone dadi nuku, kalau dadi utang kepada orang-orang yang tidak dari kalangan mereka atau orang asing, mereka merugikan. Dengan cara apa? Mengurangi takaran ukuran dan timbangan. Nah, ketika diingatkan Nabi Syu'aib, dan itu adalah seorang nabi yang juga menjadi pedagang yang kaya. Lho kowe iki aja do nguntet timbangan. Aku ki ya dodolan ning aku dengan cara yang baik. Aku juga jadi orang yang kaya. Wes enten buktine Nabi Syu'aib nglakoni dhewe, buktinya ada, hasilnya ada. Lho ngoten niku cek ra gelem nampa. Oke. Bahkan mereka menurut dengan ukuran yang tidak sepantasnya. Jadi masyarakat yang sudah rusak dengan cara berdagangnya dikandani dengan cara mereka tidak mergone, tidak sesuai dengan yang ada pada hati mereka. Dan demikian juga dari kalangan orang-orang ahli kitab, ya, yang awalnya adalah orang-orang yang dia sangat-sangat merindukan, mendambakan bertemu dengan Nabi terakhir yang dijanjikan pada kitab mereka. Tapi karena ternyata Nabi yang mereka dambakan itu tidak dari kalangan mereka, tapi dari kalangan orang Arab, terus timbul namanya bagyan, kedengkian, terus boten cocok, terus mengkafiri. Nah, pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu, seandainya kita itu punya suatu keinginan tapi tidak cocok dengan apa yang ada di dalam Quran dan hadis, maka yang dikalahkan itu keinginan kita. Karepe awake dhewe niku sing kudu dikalahke. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'a majitu bi. Tidaklah kalian bisa menjadi orang beriman yang sempurna sampai hawa nafsumu itu mau mengikuti apa yang aku bawa, apa yang dibawa diajarkan oleh Rasulullah. Contoh Pak Imam Bunda, sing sederhana mawon. Bab ma'am, kita babu ma'am niku nek pun glegeken apike terus napa mandhet. Apike mandhet. Lah nek pas lawe cocok prakteke mandhet napa terus? Terus Pak kita. Nah itu namanya kadang-kadang hawa nafsunya yang kadang-kadang lebih besar tadi. Nabi ngendika kowe iki nek lagi nesu dalam keadaan berdiri kamu duduklah. Nek cek nesu wudu. Ya. Pas nesu kon lungguh, lan lungguh. Tadi kalau yang ngamunan berarti hawa nafsunya lebih tinggi dibandingkan dengan peringatan Rasul tadi. Lah makanya monggo termasuk pribadi saya belajar untuk menundukkan hawa nafsu kita, ditundukkan pada sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Terus kemudian ayat yang kelima, fakon kandaku bil haqi, maka sungguh mereka telah mendustakan dengan barang yang hak, yang benar. Lama jahum, ketika barang yang benar itu datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihimul amba'u makanu biyastasi'un, maka akan datang kepada mereka berita-berita terhadap apa yang mereka sudah memperolok-olok. Artinya
sebagaimana umat-umat yang dulu yang mereka itu ketika memperolok-olok Nabi dan Rasulnya Allah terus diberi bencana, diberi musibah. Artinya sunnatullah tidak akan berubah. Kalau umat yang dulu memperolok Nabi dan kitabnya terus dianggap Allah, maka umat sekarang juga begitu. Siapapun yang mendustakan, memperolok ayatnya Allah Ta'ala akan diberi bencana, musibah di dunia dan di akhirat. Ya, maka kemudian pelajaran yang kita ambil, jangan sampai kita ini mendustakan pada ayat-ayatnya Allah. Dan moga kita semuanya mendakwakan ini kepada orang lain, pada tetangga kita, teman kita, supaya apa? Supaya mereka juga tidak mendustakan ayatnya Allah. Lah terus tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terhindar dari musibah. Gitu, nanti kita bisa melihat Semeru dereng rampung anggone watuk. Merapi pun mulai watuk, terus ditambah beberapa daerah mergo bulan Desember, banyak hujan, hujannya kadang-kadang begitu derasnya. Jakarta, Bandung, jenenge Bandung kan banjir Pak. Ini jenenge kota datanya kudune orang banjir nih. Nek kalau Semarang ngalah, Jakarta ngalah, Surabaya jenenge pinggir pantai. Nah Bandung Malang nak kudune nggon dhuwur gitu. Ini pun mulai banjir mergone selokane dadi bunteti. Gitu. Nah, ini kadang-kadang banjirnya mergo hujan yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Nah, secara hakikat musibah niku sepindhane disebabkan karena kemaksiatan. Jadi insyaallah nanti kalau penduduk suatu negeri bisa mau beriman dan bertakwa, maka akan berikan keberkahan dari dan bumi. Walau ahlu qura awwattaqul lafatana alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan walakin kadzdzab, mereka mendustakan, maka terus munculnya berbagai macam. Terus kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bahwa penyebab hati tertutup tidak mau beriman niku awalnya berasal dari dosa-dosa. Dalam hadisnya Nabi bersabda, qala Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza atnaba dzamban, ketika mereka berbuat suatu dosa, kanat nuktatun saudaun fi qalbi, maka ada satu bintik hitam di hatinya. Wa in taba minha, maka ketika dia kemudian tobat, berdosa terus astagfirullah wa atubu ilaihi, sakola qalbu, maka menjadi bersihlah hatinya. Niku nek obat. Lah nek pertama wa in zata zatatil dzalifata. Wa in zata, maka ketika tambah, zadat, maka tambah akan bintik hitamnya, bintik hitam terus kemudian tambah menjadi banyak. Fadzalika qala ta'ala, maka itu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dengan kalabal rona ala qulubihi,
hati kan sudah menjadi kerak, wis ireng tunteng, wis ireng janges, maka nuwasipun dari apa yang mereka lakukan. Terus kalau ada orang yang dia berbuat salah, ning terus sadar, terus gelem tobat, maka hatinya bersih. Gitu. Kok kowe misuh to teknanun suwung, gitu. Istighfar banget. Lah kok kowe nonton TV kok melotot pasane gambar ya ngono mbok plototi piye ya. Nah, kemudian berwudu gitu, hapus. Tapi kalau kemudian ditambah, lah apa nonton ben san-san nggon jamu. Jadi melihat barang yang tidak baik, terus membuat dalil Allah niku umum saiki, gitu. Nah, maka kemudian dia akan apa? Mengulangi, merasa umum, merasa tidak berdosa. Nah, kalau seperti itu maka lama-lama menjadi biasa, terus hatinya menjadi semakin hitam. Terus kalau sudah begitu dikandani wis ora gelem nampa. Karena apa? Sudah tertutup hatinya. Makanya kita yang ngapun dan termasuk saya ini ya jenenge al insanu makhluk wanisyan, menungso niku nggone salah lan lali. Gitu Pak. Kita sadari gitu. Ya sok-sok ya pengen sosok malah nglakoni maksiat. Tapi kalau kita kemudian banyak beristighfar seperti Nabi, sehari tidak kurang berapa 100 kali istighfar dan tobat, maka akan dihapus ya, dosa itu dihapus. Tapi yang ngapunten jangan sampai wis salah terus golek dalil pembenar niku sing marai atine dadi rem, ngoten. Samole ki wae tiyang sing napa ketika jualan terus ngono timbangan kandhane. Lho kok timbangan kok lah pacenan piye? Wong pembeli saiki senengane tuku barang murah terukeh kok. Lah nek tak ngene aku rugi. Berarti kan dia sudah membuat satu apa? Alasan. Nah ini mungkin terus kemudian akan ditutup hatinya. Ya makanya pentingnya kita berlatih untuk mengakui kesalahan, iktiraf. Tidak akan orang itu hina gara-gara mau mengakui kesalahan. Para nabi juga salah dan mau kesalahan. Contohnya Nabi Basalah terus marah Tuhan Ta'ala Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Allah pangeran kula, Tuhan kula sampun berbuat dolim dengan melanggar aturanmu. Kalau engkau tidak memaafkan, mengampuni kami dan memberikan rahmat, sungguh kami akan jadi orang yang rugi. Nabi Adam, Nabi Muhammad juga begitu, ya. Makanya monggo kalau para nabi dan rasul yang sudah pernah berbuat salah dan mau mengakui, apalagi kita awake dhewe lah yang ngapunten lebih banyak dosanya dibanding para nabi dan rasul. Terus kemudian di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 6 dan 7 mungkin sudah kita pahami, sudah kita pahami. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, andatakum, apakah kau beri peringatan, am lam tungdirhum, ataukah tidak kau beri peringatan, ya podo-podo lah yu'minun, mereka tetap orang gelem iman. Bukan dani orang tetap orang beriman. Lah kenapa? Karena khotamaulahu ala qulubihim, karena Allah menutup pada hati mereka. Kenapa? Itu ya karena tadi
sudah berbuat dosa diingatkan malah gawe dalil pembenaran. Ya. Terus kemudian Allah tutup lagi wong salah itu kok malah gawe dalil. Gitu. Di blacklist oleh Allah Ta'ala hati mereka ala qalbihim wala samihim dan juga atas telinga pendengar mereka wala salim dan juga atas mata mereka. Kemudian gisawatun dengan suatu tutupan kabeh ditutup ya. Telinganya matanya sudah tidak mampu untuk mendengar dan melihat kebenaran. Sing iso dirungokke ya mung bangsane kesalahan atau barang-barang yang batil. Kowe gelem ngopo? Kuwi enek pesugihan. Kancaku 3 sasi saiki suatu omah dhewe. Lah nek bab ngono kadang-kadang langsung sensitif. Tingkat darahmu sangat tinggi. Wes ayo makan. Gitu. Atau yang lainnya. Ya, jadi kalau orang tadi ditutup hatinya, nek kongkon berbuat kebaikan jadi semakin abot. Ini nek kongkon berasulah salah itu sangat-sangat mudah sekali. Terus kemudian walahum adzabun nanti maka buat mereka nanti adab yang besar, adab yang dasar, ya entah di akhirat. Ya makanya kemudian pada kita jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat seperti orang kafir. Hendaklah kita belajar untuk mempotensikan hati kita, pendengaran kita, mata kita dipotensikan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Punten Pak Ibu nggih, nek nonton TV 3 jam, kurang kuat mboten Pak? Kuat mboten Bu? Nek nyekel HP sak jam usuk Pak nggih. Usuk. Siti komah Bu. Nek kongkon salat ya, mane mboten salat setengah jam. Salat subuh 2 rakaat 20 menit ngoten mboten sak jam. 20 menit nggih, dadi sak rakaat sak 10 menit lah. Gitu, macane mboten sak tuwa-tuwa. Anak apa ngoten mawon lah. Gitu. Imam ora rukuk kok. Suwimen. Ada namanya ngene pas nggon ayat napa sing braket dengan napa sing dawa niku apa jenenge? Mat arit li syukur. Itu kan panjangnya berapa? 6 kan. Dawake tenan. Oh, macane yo dawak-dawak men kopi. Lah ngembang ya kudune ngono kok. Kita pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Boten alhamdulillahirabbil alamin boten ngoten. Mak arep juga ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten. Panjang boten kok min ngoten ngoten. Nggih. Lah niku nek pakai motone dawa-dawa men. Kayak rokok ya suwe sisan. Makanya mari kita semuanya mengubah kebiasaan yang kurang bagus menjadi kebiasaan yang bagus. Ben mengke biasa berbuat kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita biasane yo tindakne barang sing elek terus jadi biasa elek. Terus kemudian di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 155, Allah berfirman, "Fabiman naqdihim mitsaqahum." Maka dengan sebab mereka telah merusak perjanjian. Perhatian dengan Allah. Wa kufrihim dan dengan sebab mereka kafir di ayatilah dengan ayat-ayat Allah wa qatlarul anbiya dan dengan sebab mereka telah membunuh para nabi-nabi
biha dengan tantangan. Wa biqalim dan dengan sebab ucapan mereka. Apa ucapannya? Qulubuna ghulf. Hati kami sudah penuh. Jadi ada banyak penyebab, utamanya yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Satu nomor, mereka merusak perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kongkon iman gini, di atas lihat dikasih nopo gunung, oh iman ora, iman tak bleke, oh iman. Baru gunungnya disalahke ora iman. Itu tingkah lakunya orang-orang kita yang utama. Yang kedua, setelah dikasih ayat dikafiri, ya dengan sebab karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Yang ketiga, sing maringi pepele para nabi, para nabi niku sing mari pepele ora cocok dengan hati mereka. Nabi ini dipateni. Ya, tidak cuma ustaz kiai, nabi dipateni dengan tanpa gara-gara ajaran nabi tidak cocok dengan hati mereka. Boten dengan tradisi kebiasaan mereka. Terus tasih ditambahi kesombongan, dikandani malah ngomong hatiku wis kebak. Nek kowe mbok kandhani suarane nggon. Gitu. Lah dengan beberapa tadi bal taba'u alaiha, maka Allah kemudian menutup atas mereka bi kufrihim dengan kekalahan fala yumina illa, maka tidak akan ada yang beriman kecuali namung sekali. Makanya kalau kita cermati, mereka itu meskipun didatangkan banyak ayat-ayat yang mengantar kebenaran Quran, tetap bergegek ugek boten purun iman. Makanya kalau hati ini harus hati sing atos, hati yang hitam legam pun disegel Allah. Contoh Pak yang ngomong nek panjenengan tanggen napa supermarket enten barangan dilebokne tanggen kaca niku. Ketok Pak. Ketok niku barang ketok. Ning wonten saged dijiku, mergane enten kaca ngoten. Gitu. Lah sing dilebokne tanggen lodong. Lodonge lodong kaca to Pak nggih. Mbok jiku nek mbok buka tutupe ya ora iso. Meskipun yo kecerak ya ketok. Karena dihalangi oleh tanah. Ya, makanya kita sami ampun nantos membuat atau berpikir seperti itu. Ya, kita jangan sampai sombong. Yo ngaji, biasanya ngaji. Gitu. Terus kakean ngaji. Gitu ya Pak. Atau yang lainnya ongkon salat, mbok sing salate jo telat, kasih ngono lho bentuk ganjar oke, alah ganjar wis oke. Gitu. Rasane nggone. Gitu. Puasa pertama kakean untung kan aku ora nek nggone. Gitu. Ada orang seperti itu. Itu namanya orang-orang yang sombong. Kita jangan sampai seperti itu. Makanya perlunya sikap-sikap yang tawadhu, rendah hati, sikap-sikap yang empati, yang simpati itu yang harus kita kembangkan. Seandainya kita sudah pernah menerima ilmunya, maka ilmu akan menjadi apa? Menjadi pentakhid. Ngaji kok ndek ben isine mung swarga neraka ganjaran dosa. Memang isine niku gitu Pak. Lah kuwi nang pasar golek apa? Nang pabrik golek apa? Duit. Nang sekolah golek apa? Duit. Nang sawah golek apa? Keong. Keongnya bodol untuk duit. Ya memang wong urip kerja niku kan umumnya ya golek duit untuk apa? Untuk kebutuhan gitu kan. Tadi mengaji kita ngaji nggih mengatakan kita ngaji niku mengkaji ayat Allah untuk pelajaran kita masing-masing. Nah, sing ayat yang sudah pernah kita kaji itu untuk mentakrifkan. Ayat tentang neraka berulang kali dibaca, kita kaji ben apa ben padin neraka.
Wadine utirine pun terus ora maksiat jenenge wedi neraka. Nek sing maksiat berarti ora patek wedi. Ayat tentang surga maka diulang-ulang dengan berbagai macam kenikmatannya. Ben apa? Ben pengen rokok, ngumpuli kepengine kepada duit. Gitu. Lah nek pun pengen rokok swarga banget, niku ben gampang untuk berbuat kebaikan. Udan terus ngaji ora, ngaji ora, ngaji ora ngaji, ora ngaji. Ora ngaji, ora meneh lho. Oke. Lah niku lak ngapunten. Kalau kita lihat sahabat-sahabat nih karena sudah yakinnya dengan surga, ya kok rekoso niku belum Bapak Ibu. Bahkan ini kalau tahu sendiri, kalau tahu sendiri tidak seorang sufi atau sufiyah, wong itu namanya Robiah Al-Adawiyah. Ini kalau singkat kemauan. Jadi Robiah itu berkata ataupun bersair, ya Allah, jika ibadahku kepadamu gara-gara supaya lu bisa masuk surgamu, maka jauhkan surga dariku. Okay. Jika ibadahku kepadamu gara-gara takut masuk neraka, maka aku masukkan kepada neraka. Tapi ibadahku kepadamu itu karena cintaku padamu. Okay. Nah, terus yang kita ambil pelajaran, jatuh Bapak Ibu, monggo. Ketika kita ibadah kepada karena cinta, kita ngerti cinta tadi. Nek kondone Mas Gomblo cinta, nek pun melekat, niku tai kucing rasa coklat. Artinya rekoso ora masalah demi cintaku padamu. Kita Bu, gimana? Ning nek nyen ngapunten durung tekan cinta niku rekoso sik terus lega. Udah yang lemah main. Karena belum pada rasa cinta. Zaman demen zaman nom-nom. Jenenge jadwal apa wis nggih udan ramah jalan. Mangkat kok nggih ngoten niku. Karena demi cinta. Demi cinta kepada uang, udan ora masalah. Karena pengen mendapatkan uang ini misalnya. Dan terus ibadah kita kepada Allah saged didasari pada nopo cinta. Terus yang kedua, meh podo seorang sufi juga namanya Jalaluddin Rumi. Dia sampai joget. Ketika ditanya, ini ibadah kok joget gitu? Jawabannya, lah wong sing maksiate seneng, wong sing ibadah malah sedih ki piye? Ya betul ya seneng, ngoten. Nah, yang kita ambil bukan jogetnya. Apa? Yang kita ambil ibadah ibu sing seneng ngono lho. Aja rumangsa kepeksa. Gitu Pak. Ibadah seneng ngono lho. Ngumpuli wong maksiat senenge niku ngumpul wong maksiat. Wong nek ana mlebu swarga kono mlebu neraka, kono seneng kene malah sedih. Enggak balik niku Pak. Dan inilah yang kita mau. Tadi kita ini sadar ibadah niku dengan cinta, ibadah dengan gembira atau bahagia. Jangan sampai ibadah rasanya tertekan, terus nopo sedih. Wah, saya ini sadar meneh to caca. Bar maghrib lagi nyaleke boyo sadar meneh isa. Boyo kumpung ora iso to caca. Untuk kita semuanya termasuk saya sendiri gitu. Terus orang yang sudah ditetapkan kafir tidak akan bisa beriman. Ini untuk memahami tentang mergo sebab-sebab ekonomi gitu. Maka di surat Yunus surat yang ke-10 ayat yang ke-96-97 Allah berfirman, innal ladzina haqqat alaihim kalimatur rabbika. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ditetapkan haqqat alaihim kalimatur rabbika, ketetapan Tuhanmu wis dicap kafir, la yu'minun, mereka tidak akan bisa beriman
walau jalung kula ayatin, meskipun telah datang kepada mereka berbagai macam ayat, ayat qauliyah, ayat tentang surga, ayat tentang neraka, hatta yarul bal alim, sampai mereka melihat adab yang pedih lagi sadar ing pun boten nonton manfaati. Lain itu Bapak Ibu ngapunten ayat-ayat tawakal. Nek ajeng edar amun nang ayat niki. Tapi mbok dulur mbok dikandani kon ngaji Allah. Engko nek iman lak yo ngaji dhewe. Nah niku namanya kan tidak pas. Ini dados maksudipun ayat yo nek kowe wis usaha ngandani ngretehi ngilingke nasihati nyontoni wis berulang berkali berbilang terus ora gelem ya wis wong kabeh iki manungsa mung kanggone napa ikhtiar. Allah sing nentokne sing ngersake Allah dene ora gelem iman ya wis kuwi mau mang cetakan wong kafir. Ngoten. Dan iki sebenarnya malih nganggone ayat kudu sing pas ampun ora pas. Lek napa? Lah kok tuku gendeng apa? Arep gawe omah. Lah wis tuku watu porong, ya turung. Lah kok tuku gendeng mumpung nek sing dodol gendeng. Oke. Padahal wong gawean iku tuku gendeng keri napa dhisik, Pak? Ya kudune keri no. Ya kowe kudune tuku watu sing nggo gawe pondasi karo semen karo wedi. Lah kok tuku gendeng sik, lah mumpung nek sing dodol gendeng kok. Ya ora pas mbok keke kon malah do pecah engko ngoten. Lan iki sebab lagi terus di dalam Islam ada ayat-ayat yang tentang apa? Doa, tentang apa? Ikhtiar, apa? Tentang tawakal. Pas niku wau. Nggih jangan dibalik-balik, nggih. Terus kemudian kula loncat kemawon, kedengkian itu juga termasuk penyebab kekafiran. Mau sama contohkan contohnya orang-orang ahli kitab. Wonten ing surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 213 Allah berfirman, kanan nasu ummata wahidah. Awalnya zaman dulu zaman Mbah Nabi Adam menungso niku atas milah wahidah, atas agama yang satu, apa Islam, apa tauhid. Terus kemudian semakin banyak kemudian terus ada yang tergoda setan, terus enten sing menyimpang dadi kafir, terus faballallahu nabiyina, terus maka Allah mengingatkan mereka dengan terus para nabi. Terus mau banyak maka tugasnya nabi ada dua. Apa? Yang pertama, memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan mengancam dengan neraka bagi yang tidak beriman. Terus wa anzala ma'ul kitaba bil haqqi, dan Allah menurunkan untuk atau kepada para nabi yaitu kitab dengan hak, dengan benar, liyahkuma bainan nasi, untuk menghukumi segala permasalahan, perbedaan yang terjadi di kalangan manusia, fima talafi, di dalam hal yang berselisih. Wa makalafi illa ladina utuhu min ba'di ma jamu tayyinu dan tidaklah mereka berselisih setelah datang bayat tadi kecuali karena adanya balayan, karena adanya kedengkian yang ada di antara mereka. Terus fahadallahu ladina amanu, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, lima tauhid, di dalam hal yang mereka bersih tentangnya. Kemudian ini wallahu yati mayasa ila semakin, dan tadi
memberikan petunjuk kepada orang yang diganti kepada jalan yang lurus. Terus kalau kita cermati di kalangan ahli kitab itu juga ada sebagian yang beriman kepada Nabi Muhammad. Contohnya adalah Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim, tapi cuma sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah tetap mendustakan, mengkafiri Nabi Muhammad disebabkan karena adanya bagyan atau kedengkian. Jadi kedengkian itu adalah salah satu penyebab orang itu tidak mendapatkan petunjuk. Makanya bagi kita berdasarkan sabda Nabi, ungdur makola walandur man kola. Lihatlah apa itu kan materinya, substansinya yang mereka katakan. Kalau mereka katakan benar, ya udah kamu terima. Dan jangan kau lihat orang yang mengatakan, meskipun mungkin bergelar profesor atau kiai atau ustadz yang besar, tapi kalau yang dikatakan salah, ya kamu jangan mengikutinya. Ini contohnya sekarang ini melaporkan tentang perayaan Natal ada pro kontra. Nah, makanya kita harus banyak-banyak memahami belajar tadi. Atau juga nanti yang lainnya. Maka semoga dengan kita mengaji, mengutarakan, berikan petunjuk kepada kita, berikan iman yang semakin kuat dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Kemudian diberikan suatu kemudahan dalam berbuat kebaikan dan dicegah dari berbagai macam kemungkaran. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten pepanggihan dalu punika mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri kanthi doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.